Pada kesempatan ini, kita akan membahas kuis yang kedua, soal nomor pertama, yaitu soalnya seperti ini. Kita disuruh mencari kerja yang dilakukan oleh suatu vektor gaya F yang menggerakkan benda dari titik asal ke titik 1,1. Titik asal itu misalnya saya notasikan titik P gitu ya, di 0,0, titik asal itu 0,0, kemudian bergerak ke titik 1,1. Misalnya titik tersebut saya notasikan Q 1,1 kayak ini. Nah, berarti dari sini benda bergerak dari titik P ke titik Q. Nah, kita bisa punya vektor perpindahannya, yaitu PQ ini ya. Ini sama saja dengan vektornya adalah 1 dikurangi 0,1 dikurangi 0, seperti ini. Nah, ini sama saja dengan vektor 1,1, atau bisa kita tuliskan menjadi I ditambah dengan J, kayak ini. Nah, ini PQ ini adalah vektor perpindahan. Misalnya saya notasikan vektor perpindahannya D kayak ini. Nah, kemudian vektor gayanya adalah vektor gaya F. Ini diketahui yaitu 5I, seperti ini. Nah, kita disuruh menentukan kerja yang memindahkan barang dari titik asal tersebut ke titik 1,1. Berarti kita menghitung W, kita tahu bahwa kerja itu adalah dot produk antara vektor gaya dengan vektor perpindahannya. Nah, di sini kita punya vektor gayanya itu 5I dan vektor perpindahannya I plus J. Nah, di sini berarti vektor gayanya 5I itu juga bisa kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini, 5,0. Nah, berarti dot produknya itu adalah dot produk antara vektor 5,0 didotkan dengan vektor perpindahannya itu 1,1, sehingga kita peroleh 5 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 1. Nah, ini hasilnya adalah 5. Ini adalah gaya. Kita tuliskan ini adalah kerja. Jadi bisa kita simpulkan kerja yang dilakukan untuk memindahkan barang dari titik asal ke titik 1,1 dengan gaya sebesar dengan vektor gaya gitu ya, dengan vektor gaya F sama dengan 5I adalah berapa itu? 5 satuan kerja, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas yang nomor 2. Yang nomor 2 itu kita punya fungsi bernilai vektor, itu adalah ini ya, RT sama dengan TI ditambah T kuadrat plus 1J dengan T nya sama dengan 1. Kemudian di poin A nya kita disuruh menentukan vektor kecepatan dan percepatan pada saat T yang diberikan, yaitu pada saat T sama dengan 1. Kemudian yang kedua kita disuruh membuat sketsa kurva tersebut. Nah, kita mulai dari poin A nya. Poin A nya kita punya RT nya itu sama dengan TI ditambah dengan T kuadrat plus 1J, seperti ini.
Kemudian di poin A kita disuruh menentukan vektor kecepatan. Vektor kecepatan itu notasinya vektor V seperti ini adalah turunan pertama dari R-nya. Jadi turunan pertama dari R ini adalah I ditambah dengan 2TJ. Nah, kemudian pada saat T yang diberikan, artinya berarti vektor kecepatan pada saat T-nya 1 itu sama saja dengan dr per dt pada saat T-nya sama dengan 1. Berarti kita punya di sini kalau T-nya kita substitusikan 1 ke dr per dt, kita punya vektor kecepatannya itu adalah I ditambah 2 kali 1J. Nah, ini sama saja dengan I ditambah 2J, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita disuruh menentukan percepatannya. Percepatan itu dinotasikan dengan vektor A. Vektor A itu adalah turunan dari kecepatan, berarti dv per dt, seperti ini. Nah, dv per dt-nya tadi kita peroleh dari dr per dt, berarti kita punya ini turunan V terhadap T itu berarti sama saja dengan 0I ditambah 2J, seperti ini. Nah, kemudian pada saat T diberikan itu T-nya 1, berarti percepatan pada saat T-nya 1 itu sama saja dengan dv per dt pada saat T-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan vektor kecepatan ini tadi tidak ada unsur T, berarti ini hasilnya cukup kita tulis 2J. Ini adalah vektor percepatan pada saat T sama dengan 1. Nah, dari poin A ini kita bisa simpulkan bahwa vektor kecepatan dari R yang diberikan adalah V sama dengan I ditambah 2J, dan vektor percepatannya adalah A sama dengan 2J, seperti itu. Selanjutnya, yang poin B, kita disuruh membuat sketsa kurvanya. Gimana cara membuat sketsa kurvanya? Coba perhatikan di sini. Poin B. Poin B, kita disuruh membuat sketsa kurvanya. Kita lihat dulu lagi tadi fungsinya apa di situ. RT ketebalan ya sepertinya. Sebentar saya kecilkan. Yang poin B, RT-nya itu sama dengan TI ditambah T kuadrat plus 1J, seperti ini. Nah, kemudian kita disuruh membuat sketsa kurvanya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau saya punya fungsi bernilai vektor seperti ini artinya sama saja kita punya xt-nya itu sama dengan t, kemudian yt-nya sama dengan ini t kuadrat plus 1. Nah, dari sini kita bisa kita tahu bahwa kemudian yang poin B, kita disuruh membuat sketsa kurvanya. Nah, kita tahu bahwa tadi fungsi bernilai vektornya RT-nya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ketika saya punya fungsi bernilai vektor seperti ini, maka kita bisa menentukan X-nya itu ini fungsi yang melekat pada komponen I gitu ya, yaitu T, kemudian Y-nya sama dengan T kuadrat plus 1. Nah, kita punya persamaan parametrik seperti ini. Nah, maka kita bisa melihat kira-kira persamaan kira-kira kurvanya nanti seperti apa. Gimana cara melihatnya? Kita bisa membuat persamaan kartesiusnya.
Nah, kartesius itu apa? Kita membuat persamaan yang yang memperlihatkan hubungan antara y sama x. Nah, kalau kita tahu di sini x-nya itu sama dengan t, berarti y-nya kita bisa peroleh di sini t-nya kita ganti dengan x kayak gini. Berarti ini x kuadrat ditambah 1. Nah, ini adalah persamaan kartesiusnya. Dari persamaan kartesius ini kita bisa membuat sketsa kurvanya. Nah, sketsa kurvanya ini gimana? Coba perhatikan di sini. Sebentar, ini kok belok ya. Kita buat kurva di bidang kartesius. Ini sumbu x, ke sana sumbu y. Nah, kalau kita perhatikan di sini persamaan kartesiusnya y sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti ini gimana kurvanya gitu. Ingat kalkulus satunya. Kalau ingat kalkulus 1 ya. Ingat kalkulus 1. Kalau kita punya suatu persamaan atau punya fungsi y sama dengan x kuadrat seperti ini kurvanya seperti apa? Kurvanya di bidang kartesius x sama y itu kurvanya bentuknya kayak gini. Nah, sekarang di sini ditambah 1. Oh, berarti artinya apa? Kalau saya punya kurva y sama dengan x kuadrat plus 1, ya berarti kurva dari y sama dengan x kuadrat ini saya geser satu satuan ke atas yang sumbu vertikalnya. Berarti di sini puncaknya nanti titik ini 0,0, jadi nanti di sini jadi 0,1. Berarti kurvanya nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah kurva dari y sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya gimana cara membuat arahnya gitu. Tadi di poin B kita sudah tahu bahwa vektor kecepatannya itu adalah I plus 2J. Vektor kecepatannya itu sama dengan I ditambah 2J itu. Nah, ini tadi dicapai pada saat T-nya sama dengan 1. Nah, pada saat T sama dengan 1 artinya X-nya berapa? X-nya 1. Kemudian pada saat T sama dengan 1, Y-nya berapa? 1 kuadrat ditambah 1. Berarti di sini Y-nya sama dengan 2. Berarti pada saat T sama dengan 1, tadi kita punya titiknya itu adalah 1,2 kayak gini. 1,2 misalnya 1 di sini, 2 di sini gitu ya. Berarti di titik ini. Nah, ini itu adalah titik ini itu adalah pada saat T sama dengan 1 gitu. Nah, pada saat T sama dengan 1, di sini tadi titiknya adalah 1,2 seperti ini. Nah, sekarang gimana arahnya? Coba perhatikan vektor kecepatannya di sini. Vektor kecepatannya itu adalah V-nya yang ini, X-nya. Ini kan koefisien yang di sini I-nya, ini kan koefisiennya 1, berarti dia 1. Oh, berarti positif ke arah sana, kanan. Kemudian J-nya 2, berarti ke arah atas. Oh, berarti kurvanya kemana? Oh, kurvanya nanti arahnya ke arah sana pergerakannya gitu ya. Vektor kecepatannya arahnya ke sana. Nah, berarti nanti arah pergerakannya kira-kira gimana kurva ini? Ya, seperti ini. Kayak gini ya. Oke, ini adalah sketsa kurva dari poin B. Sebentar, ini saya rapikan. Ini seperti ini ya. Oke, seperti itu. Ini untuk nomor 2B. Ya, sekarang kita akan membahas soal kuis yang nomor 3. Yang nomor 3 itu kita punya di situ diketahui bahwa dr per dt-nya itu sama dengan T pangkat 3 ditambah 4TI ditambah TJ ditambah 2T kuadrat K. Nah, kemudian kita punya nilai awal R0-nya itu adalah
I ditambah J, kayak ini. Nah, kemudian kita disuruh menentukan RT-nya. Gimana caranya? Caranya berarti RT itu diperoleh dari siapa? Dari integral dr per dt seperti ini. Nah, berarti ini kita ganti dr per dt nya kita gantikan, itu berarti integral dari T pangkat 3 ditambah 4T I kayak gini, ditambah dengan TJ ditambah dengan 2T kuadrat K dt, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita selesaikan, kita akan punya integral T pangkat 3 4T T pangkat 3 plus 4T dt ini ya. Ini untuk I, kemudian ditambah integral T dt ini untuk J ditambah integral 2T kuadrat dt ini untuk K, kayak gini. Nah, kemudian ini kita hitung masing-masing. Kita punya hasil integralnya yang ada di sini itu adalah 1/4 T pangkat 4 ditambah 2T kuadrat ditambah, karena ini integral nggak ada batasnya, berarti saya tambah dengan misalnya konstanta C1 seperti ini. Kemudian ini untuk I ditambah dengan integral ini, jadinya setengah T kuadrat ditambah C2 J ditambah dengan ini jadi 2/3 T pangkat 3 ditambah C3J seperti K. Ini K kayak ini ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan atau enggak oke gini. Kemudian ini kita sederhanakan, kita akan punya 1/4 T pangkat 4 plus 2T kuadrat I ini ya, ditambah dengan setengah T kuadrat ini untuk J, ini J ditambah 2/3 T pangkat 3 K ditambah C1I ditambah C2J ditambah C3K seperti ini. Ini adalah RT-nya. Ini maka kita punya RT-nya itu sama dengan 1/4 T pangkat 4 ditambah 2T kuadrat I ditambah setengah T kuadrat J ditambah 2/3 T pangkat 3 K ditambah C1I ditambah C2J ditambah C3K. Nah, tadi di soal kita punya nilai awal. Nilai awalnya itu R0 itu sama dengan I plus J, berarti sama artinya R0 ini T-nya yang ada di sini kita gantikan dengan 0, berarti jadi 1/4 dikalikan 0 pangkat 4 ditambah 2 0 pangkat 2 gini ya. Ini untuk I ditambah dengan setengah 0 kuadrat, ini untuk J ditambah 2/3 ini 0 pangkat 3 ini untuk K kayak ini. Nah, ini ditambah C1I ditambah C2J ditambah C3K kayak gini. Nah, sedangkan tadi di awal kita punya R0 nya itu adalah I plus J, berarti R0 ini sesuai dengan yang di soal I plus J itu sama dengan 0I ditambah 0J ditambah 0K ditambah yang bagian sini C1I ditambah C2J ditambah C3K
K. Kemudian ini kita sederhanakan lagi, I plus J itu sama dengan C1I ditambah C2J ditambah C3K ini. Nah, perhatikan yang baris terakhir ini ada dua vektor yang sama. Berarti kalau dua vektor yang sama itu komponen-komponen yang bersesuaian atau elemen-elemen yang bersesuaian itu harusnya sama. Nah, kalau kita perhatikan di sini C1-nya komponen I-nya itu di sini C1. Kemudian yang ruas kirinya komponen I-nya sama dengan 1. Oh, berarti C1 sama dengan 1. Kemudian C2-nya ini seperti ini, yang kiri seperti itu, berarti C2-nya 1. C3-nya gimana? C3-nya di sini nggak ada komponen K-nya. Oh, berarti C3-nya 0. Nah, artinya di sini kita punya C1 1, C2 1, C3 0. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa RT-nya itu tadi adalah ini. Kemudian C1, C2, C3-nya kita gantikan dengan ini. Sehingga kita punya 1/4 T pangkat 4 plus 2T kuadrat I ditambah setengah T kuadrat J ditambah 2/3 T pangkat 3K ditambah C1-nya itu 1, berarti I ditambah C2-nya 1, berarti J ditambah C3-nya 0, berarti 0K. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi jadi 1/4 T pangkat 4 ditambah 2T kuadrat ditambah 1 I ditambah dengan setengah T kuadrat ditambah 1 J ditambah dengan 2/3 T pangkat 3K. Seperti ini. Nah, inilah solusi dari soal kuis nomor 3.